Lalu mengapa AOI dipandang sebagai pemberontak? Pada Desember 1949, melalui Konferensi Meja Bundar atau KMP di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kesepakatan tersebut disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Namun, di kalangan AOI muncul perbedaan pendapat. Sebagian beranggapan perjuangan telah selesai sehingga Laskar perlu dibubarkan. Sedangkan sebagian lain ingin bergabung dengan APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Maklumat pemerintah yang meminta seluruh laskar rakyat melebur ke dalam APRI menimbulkan respon berbeda. Sebagian menerima, tetapi sebagian lain menolak karena menganggap APRI telah disusupi unsur komunis yang memusuhi kelompok Islam. Kiai Haji Mahfud Abdurrahman menanggapi perbedaan itu secara demokratis dengan memberikan kebebasan kepada para laskar untuk menentukan pilihan masing-masing. Puncak konflik terjadi pada awal Agustus 1950 saat sebagian laskar AOI yang hendak bergabung dengan APRI berkumpul di stasiun Kebumen untuk berangkat ke Magelang. Mereka tiba-tiba ditembaki oleh pasukan dalam kereta yang baru datang. Di sana terjadi pertempuran sengit yang berakhir dengan tewasnya seluruh tentara di dalam kereta tersebut. Peristiwa ini membuat AOI merasa dikhianati dan menganggap ajakan bergabung dengan APRI hanyalah siasat untuk memusnahkan mereka. Sementara itu, di pihak APRI berkembang isu bahwa AOI menolak bergabung dan memilih bergabung dengan Darul Islam atau TII pimpinan Prato Suwiryo. Menurut kesaksian beberapa mantan laskar AOI, konflik tersebut dipicu oleh provokasi oknum tertentu yang tidak menghendaki bergabungnya AOI ke dalam APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Pemerintah kemudian menganggap insiden stasiun Kebumen sebagai bentuk pemberontakan AOI. Operasi militer pun dilakukan oleh Brigade 9 di bawah pimpinan Letkol Infanteri Ahmad Yani untuk menumpas AOI di Somalangu. Pertempuran besar terjadi mulai dari Somalangu, kemudian meluas ke Gombong, Buntu, Basen, Kroya, hingga akhirnya sisa pasukan AOI ditumpas di Gunung Selok. Tragedi tersebut menjadi ironi sejarah karena sesama pejuang yang dahulu bersama-sama melawan penjajah akhirnya saling berhadapan. Menurut Pak Atabik selaku cucu dari Mbah Kiai Haji Mahfud Abdurrahman, bahwa AOI disebut sebagai pemberontak oleh RIS karena faktor politik. Terdapat banyak versi mengenai penyebab konflik tersebut. Salah satu cerita dari mantan pejuang AOI menyebutkan bahwa sekitar tahun 1950, pemerintah RIS ingin melucuti senjata para pejuang AOI karena menganggap situasi negara sudah aman. Namun, AOI merasa keadaan belum sepenuhnya aman, sehingga mereka menolak menyerahkan senjata. Dan dari situlah muncul anggapan bahwa AOI merupakan kelompok pemberontak. Bagi sebagian masyarakat, keberadaan makam Kiai Haji Mahfud Abdurrahman memberi warna baru bagi Gunung Selong. Bukan hanya dikenal sebagai tempat ritual mistis, tetapi juga sebagai pengingat sejarah perjuangan bangsa lebih dari setengah abad yang lalu. Dan kisah tentang Kiai Haji Mahfud Abdurrahman dan AOI belum benar-benar selesai. Sebagian menyebut mereka pemberontak, sebagian lain melihat mereka sebagai pejuang
yang tersisih oleh konflik politik zamannya. Sejarah memang tidak selalu hitam dan putih. Kadang ia menyimpan luka, kadang pula ia menunggu untuk dipahami kembali secara lebih adil. Di Gunung Selok, nama Kiai Haji Mahfud Abdurrahman masih hidup. Dalam doa para peziarah, dalam cerita masyarakat, dan dalam jejak panjang perjuangan bangsa Indonesia. Karena sejarah pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang mereka yang pernah berjuang dan kemudian dilupakan. Demikian ulasan singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.